Seorang psikopat bertopeng bernama Jason Voorhees ini terbangun dari tidur panjangnya. Dari bisikan goib, ibunya meminta untuk membunuh beberapa orang untuk dirinya. Sungguh ibu ini sesat ya, teman-teman. Pada saat yang bersamaan, di tempat lain, seorang psikopat bertopeng bernama Michael Myers ditangkap polisi dan akan segera dieksekusi. Namun psikopat tersebut berhasil membantai polisi tersebut dengan sedikit cinta kasih. Salah seorang polisi bernama Eric berhasil kabur ke hutan. Malangnya, ketika di tengah hutan dia malah bertemu dengan Jason Voorhees yang membuatnya terkena tebasan kasih sayang tepat di wajahnya, hingga ia tewas seketika. Michael Myers yang melihat korbannya dibunuh oleh orang lain, menjadi sangat marah dan menantang Jason Voorhees berduel. Adu mekanik antar psikopat bertopeng yang sangat kejam dan bejat, tidak dapat terhindarkan lagi, hingga pada akhirnya, salah satu dari mereka harus ada yang mati. Di awal film, adegan menampilkan sosok Jason Voorhees, sang legenda psikopat bertopeng, yang sedang tidur di tengah hutan. Ternyata Jason sudah tertidur sangatlah lama, hingga bertahun-tahun teman-teman. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara sosok wanita yang memanggil namanya. Mendengar suara wanita tersebut, Jason kemudian terbangun saat itu juga. Jason. Ternyata, sosok wanita yang memanggil Jason adalah ibunya sendiri yaitu Pamela Voorhees, namun suara itu hanyalah bisikan goib saja teman-teman. Karena sebenarnya ibunya sendiri sudah lama meninggal dunia ya teman-teman. Oke lanjut. Ibunya mengatakan kalau Jason sudah terlalu lama tertidur, dan meminta Jason untuk melakukan hobi kejamnya yaitu membunuh orang lain. Tanpa pikir panjang, Jason mengikuti perintah ibunya walaupun itu hanya bisikan goib saja. Karena Jason sangat patuh kepada ibunya teman-teman, dia tidak pernah melawan ibunya teman-teman. Namun sebelum memulai perburuan manusianya, tak lupa pula Jason memakai topeng andalannya, dan membawa sebuah golok yang sangat tajam, yang sudah membunuh banyak nyawa manusia teman-teman. Setelah perlengkapannya semua sudah siap, dia kemudian pergi menuju kota untuk mencari siapa saja yang akan dibunuh olehnya. Kemudian di sisi lain, adegan menampilkan sekelompok polisi yang mendapat perintah untuk membawa seorang narapidana, karena narapidana itu akan dieksekusi pada saat itu juga. Tetapi, napi yang akan mereka pindahkan bukanlah seorang napi sembarangan, karena dia adalah Michael Myers, penjahat bernyawa 9. Ia adalah seorang psikopat bertopeng yang sangat kejam dan hobinya membunuh siapapun teman-teman. Banyak orang yang menyebut kalau Michael Myers ini mungkin bukanlah manusia. Soalnya ditembak berapa kali pun dia enggak bisa mati teman-teman. Banyak yang memprediksi kalau Michael Myers adalah makhluk dengan kandungan supranatural yang berasal dari neraka teman-teman. Karena pembunuhan pertamanya pada saat ia masih berusia 6 tahun, dan yang dibunuh adalah saudara perempuannya sendiri teman-teman. Sungguh sangat bejat sekali ia sebagai abang ya teman-teman. Lanjut, beberapa polisi tersebut diperintah untuk membawa Michael ke sebuah hutan di mana mereka akan mengeksekusi dan membuang mayatnya di sana teman-teman. Di sini, kita tidak dikasih lihat wajah asli Michael, kita hanya dikasih lihat matanya saja. Namun dari sorot matanya yang berbeda saja, sudah memberi kesan yang sangat mengerikan dari sosok Michael Myers ini. Lalu mereka membawa Michael menggunakan sebuah mobil ke sebuah hutan untuk dieksekusi secepatnya. Karena Michael adalah sosok yang sangat mengerikan. Singkat cerita mereka sampai di dekat hutan. Di sana mereka sudah ditunggu seorang bernama Eric. Eric inilah yang akan mengeksekusi Michael nantinya. Di sini seorang polisi menunjukkan sebuah file tentang seorang wanita bernama Laurie Strode, wanita yang selama ini dicari oleh Michael. Setelah melihat file itu, Eric bilang, kalau Michael tidak akan pernah dapat menemukan wanita itu. Karena sebentar lagi dia akan dieksekusi. Namun, bukan Michael Myers namanya kalau dia mudah untuk dibunuh. Saat mereka akan mengeksekusinya, tiba-tiba Michael kemudian lepas kendali, dan menghajar mereka satu persatu, hingga bertumbangan. Bukan psikopat sebutannya kalau ia hanya memukul saja teman-teman, karena ia membantai mereka semua dengan sangat sadis. Ada yang dibunuh dengan cara kepalanya dibenturin ke mobil, lalu ada yang lehernya dipatahkan, dan yang paling sadis kepalanya diinjak sampai hancur teman-teman. Michael sempat ditusuk dari belakang menggunakan pisau oleh seorang polisi. Namun tusukan itu tidak berdampak apa-apa kepada Michael, karena ia ditusuk menggunakan pisau miliknya sendiri teman-teman. Hanya Eric saja yang berhasil selamat, lalu Eric berlari ke tengah hutan, untuk menghindari kekejaman Michael. Pada saat dia di tengah hutan, dia dikejutkan oleh sosok Jason, sang legenda bertopeng yang sangat kejam. Melihat ada calon korbannya, Jason tidak menyia-nyiakannya dan memburu Eric untuk dibunuh olehnya. Dengan menggunakan senjatanya, Jason langsung menebas wajah Eric dan kemudian menusuk perut Eric tanpa ampun sampai Eric tewas teman-teman. Ternyata Michael menyaksikan kalau Jason lebih dahulu membantai Eric.
Tidak senang melihat calon korbannya diambil oleh orang lain, adu mekanik di antara keduanya pun tidak dapat terhindarkan lagi. Di sini mereka sangat banyak melakukan jual beli serangan. Jason berulang kali menebas Michael dengan goloknya, dan begitu juga Michael terus menusuk Jason dengan pisau tajamnya, teman-teman. Dalam adegan sadis ini, mereka bertarung dengan brutal dan sadis sebanyak 3 bagian. Di mana di pertarungan pertama, mereka lakukan di tengah hutan, lalu pertarungan kedua dan ketiga di dekat sebuah gudang. Di pertarungan pertama, sepertinya Michael cukup kewalahan melawan sosok Jason yang bahkan tidak merasakan apapun setelah mendapat banyak tusukan berkali-kali dari Michael. Pada suatu momen Jason menebas Michael di wajahnya, sampai-sampai topeng Michael robek dan bercucuran darah. Dalam duel pertama ini, dimenangkan oleh Jason, teman-teman, karena terlihat, Michael tidak berdaya setelah berkali-kali ditebas oleh Jason hingga ia dalam keadaan pingsan. Skor sementara 1-0, di mana Jason lebih unggul dari Michael ya teman-teman. Lanjut, adegan menunjukkan di mana Jason membawa Michael ke sebuah gudang yang tidak jauh dari tempat itu. Jason meletakkan tubuh Michael di luar, sementara Jason mengambil sebuah tali tambang dari dalam gudang, namun pada saat ia keluar, ternyata Michael sudah tidak ada di tempat semula. Jason dibuat terkejut karena tiba-tiba Michael sudah berada di belakang Jason. Michael yang pada saat itu memegang sebuah kapak, langsung menebas leher Jason dengan kasih sayang, yang membuat Jason terjatuh. Kemudian Michael menginjak-injak kepala Jason. Ia mengambil sebuah tali tambang dan mengikat tali itu ke leher Jason. Lalu ia mematahkan leher Jason, yang membuat Jason terjatuh. Pada pertarungan kedua ini, dimenangkan oleh Michael Myers teman-teman, dan skor sementara dalam duel ini 1-1 ya teman-teman. Tidak lama kemudian, pemilik gudang datang bersama dengan kedua anaknya. Mereka heran apa yang dilakukan manusia bertopeng ini di gudang itu. Pemilik gudang itu mendekati Michael sambil membawa sebuah shotgun, pistol dan pemukul baseball. Mereka menyuruh Michael untuk pergi dari gudangnya, tetapi Michael tidak menanggapi apapun, dan hanya diam melihat mereka. Puncaknya, pemilik gudang itu menembak Michael dengan rasa cinta, namun mereka terkejut karena Michael tidak kenapa-napa. Dan malah membalasnya dengan sebuah tebasan kasih sayang, ke arah leher kakek tersebut. Pada saat yang bersamaan, Jason juga terbangun, dan membantu Michael melawan ketiga orang tersebut. Di mana Jason juga berkali-kali ditembak, namun tidak berefek apa-apa, dan berujung di mana dia menusuk perut mereka menggunakan golok. Setelah selesai masalah dengan pemilik gudang, mereka melanjutkan pertarungan ketiga. Michael mendekati Jason, lalu ia mendorong Jason ke dalam gudang. Mereka jual beli serangan kasih sayang dan Michael berhasil menusuk Jason dengan pisaunya tepat di perutnya, namun Jason masih dapat bertahan. Lalu Michael mengambil sebuah martil sebagai senjatanya, dan ketika Jason melayangkan tebasannya, Michael menangkisnya yang membuat jarinya terputus. Kemudian Jason melempar Michael keluar gudang. Pada saat Michael akan berdiri, Jason menebas tangan kiri Michael yang membuat pergelangan tangannya terputus. Lalu pada saat Jason akan menebas leher Michael lagi, Michael bangkit dan menahan serangan Jason menggunakan tangan kanannya. Pada saat Michael terjatuh dan sudah tidak berdaya, Jason mengakhiri pertarungan mereka dengan menusuk punggung Michael hingga tembus ke tanah. Maka duel ketiga ini dimenangkan oleh Jason. Tiba-tiba terdengar suara ibu Jason yang katanya bangga dengan apa yang sudah dilakukan sama anak bejatnya tersebut. Good boy. Lalu ia juga menyuruh Jason untuk pulang dan kembali beristirahat yang panjang. Jason berpikir kalau Michael Myers sudahlah mati, kemudian ia meninggalkan mayatnya di gudang itu. Ternyata, di sini Jason terkesan ceroboh karena meninggalkan goloknya, dan berpikir kalau Michael sudah mati. Karena tiba-tiba, Michael ternyata masih hidup, dan film ini pun berakhir begitu saja. Dengan bangkitnya Michael berarti pertarungan mereka belum selesai, dan mungkin ada pertarungan keempat, atau kelima bahkan keenam. Sampai saat ini, belum ada lanjutan dari pertarungan mereka. Mungkin kita tunggu saja ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah jiwa-jiwa psikopat kalian meronta-ronta, dan adrenalin untuk menghajar orang lain semakin menjadi-jadi? Semoga tidak ya teman-teman. Pesan-pesan yang dapat saya sampaikan dari film bejat ini adalah, jika pada kesempatan pertama, kamu mungkin tidak berhasil, maka masih ada kesempatan kedua, ketiga, tidak berhasil lainnya, yang juga harus kamu lalui. Saya Joe, beserta seluruh keluarga yang metal-metal mengucapkan terima kasih. Sayonara.